Douglas Luiz tidak lagi masuk dalam rencana utama Juventus, karena performanya yang belum memuaskan sejak didatangkan ke Turin. Gelandang asal Brasil itu kesulitan beradaptasi di Serie A, dan kerap tampil tidak konsisten. Untuk memperkuat lini tengah, Juventus mulai mencari solusi, salah satunya melalui skema pertukaran pemain. Sofyan Amrabat kembali muncul sebagai target utama. Juventus menilai, gelandang asal Maroko itu sebagai sosok ideal, karena pengalamannya di Serie A saat membela Fiorentina, serta kemampuannya bermain stabil. Meski kini membela Fenerbahce, Amrabat tetap menarik perhatian klub-klub Italia, termasuk Juventus. Menurut laporan Football Italia, Juventus dan Fenerbahce tengah menjajaki kemungkinan barter antara Luiz dan Amrabat. Juventus berharap, Amrabat bisa langsung memberi dampak positif, sementara Fenerbahce berpotensi mendapatkan Luiz yang ingin bangkit. Jika terwujud, kesepakatan ini bisa menguntungkan kedua pihak secara taktis dan strategis. Rodrigo, winger asal Brasil berusia 24 tahun, tengah menghadapi masa depan yang tidak pasti di Real Madrid. Kurangnya kepastian mengenai peran utamanya di skuad, membuat rumor kepindahannya mencuat di bursa transfer. Beberapa klub elit Eropa menunjukkan minat, namun Tottenham muncul sebagai kandidat terdepan. Klub asal London Utara itu, tengah mempersiapkan tawaran sebesar 65 juta euro untuk memboyong Rodrigo. Tottenham menganggap Rodrigo sebagai sosok ideal, berkat kecepatannya, kemampuan teknis, dan naluri mencetak gol. Tottenham bahkan telah meminta izin resmi ke Real Madrid untuk memulai negosiasi langsung. Jika kesepakatan tercapai, Rodrigo berpeluang mendapat peran penting di Premier League, sementara Real Madrid bisa memanfaatkan dana transfer tersebut untuk memperkuat area lain yang lebih prioritas. Transfer ini bisa menjadi titik balik bagi karir Rodrigo dan strategi transfer kedua klub. Kenan Yildiz semakin mencuri perhatian di Juventus berkat performa impresif dan perkembangan pesatnya sejak didatangkan dari Akademi Bayern Munchen pada 2022. Dalam waktu singkat, pemain asal Turki ini naik ke tim utama, dan kini menjadi andalan di lini depan. Di bawah pelatih Igor Tudor, Yildiz menunjukkan peningkatan performa signifikan dan tampil gemilang, termasuk di ajang Piala Dunia antar klub. Yildiz dianggap sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Juventus, berkat kombinasi kecerdasan bermain, ketenangan, dan insting mencetak gol. Ekspektasi terhadapnya terus meningkat, bahkan ia diprediksi bisa meraih Ballon d'Or di masa depan. Detlef Stout, pencari bakat yang pertama menemukannya, menyatakan bahwa Yildiz memiliki semua kualitas untuk meraih penghargaan tersebut. Dengan menit bermain yang konsisten dan peran yang kian besar di skuad, Yildiz mulai menjadi pusat permainan Juventus. Jika terus berkembang, ia berpotensi menjadi ikon masa depan klub sekaligus bintang dunia. Mantan bek Arsenal, Mikel Silvestre, memberikan nasihat mengejutkan kepada Eberechi Eze, dengan menyarankan agar tetap bertahan di Crystal Palace, dan tidak menerima tawaran dari Arsenal. Menurut Silvestre, meskipun Eze adalah pemain berkualitas dan memang menarik minat The Gunners, kepindahan ke Emirates Stadium bisa berdampak buruk pada karirnya, karena persaingan ketat di lini serang Arsenal. Silvestre khawatir, Eze akan kehilangan menit bermain dan keleluasaan berekspresi yang saat ini ia nikmati di Palace. Ia juga menyoroti, bahwa Eze sempat terganggu oleh cedera. Namun ketika dalam kondisi fit, ia tampil sebagai salah satu pemain terbaik di Premier League. Arsenal sendiri tengah aktif mencari penyerang baru untuk memperkuat tim di musim mendatang, dan Eze menjadi salah satu target utama. Namun, mereka menghadapi kendala harga, karena Crystal Palace membandrol Eze sebesar 60 juta pounds, angka yang dianggap terlalu mahal oleh manajemen Arsenal. AC Milan menjadikan Dusan Vlahovic sebagai target utama di bursa transfer musim panas ini. Sementara itu, Juventus siap melepas striker asal Serbia tersebut, karena kontraknya hanya tersisa satu musim, dan belum ada kesepakatan perpanjangan. Juventus tak ingin kehilangan Vlahovic secara gratis tahun depan, sehingga membuka peluang bagi Milan yang dianggap paling serius. Meski gajinya tinggi, Juventus rela melepas demi menghindari kerugian. Menariknya, mantan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, disebut-sebut mendukung ketertarikan Milan pada Vlahovic, meskipun dulu dinilai gagal mengoptimalkan performanya. Fabio Capello juga optimis Vlahovic bisa kembali tajam jika mendapat peran yang tepat, seperti saat di Fiorentina. Bagi Milan, ini peluang merekrut striker muda berbakat, sementara Juventus ingin segera menuntaskan transfer untuk menghindari ketidakpastian kontrak. Jika berjalan lancar, transfer ini bisa menguntungkan kedua pihak. Liverpool sedang berupaya memperkuat lini pertahanan menjelang musim baru, karena stok bek tengah mereka sangat terbatas. Dalam situasi darurat, gelandang muda Tregnoni bahkan sempat dimainkan sebagai bek pada laga pramusim. Salah satu target utama Liverpool adalah Giovanni Leoni, bek muda Parma yang tampil impresif di Serie A, dan sebelumnya di Sampdoria. Leoni dikenal mengidolakan Van Dijk dan Chris Smalling sebagai inspirasi dalam permainannya. Selain Liverpool, beberapa klub besar Italia seperti Juventus, Inter Milan, dan AC Milan, juga memantau perkembangan Leoni dengan ketat. Leoni sendiri diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar 25 hingga 30 juta euro, yang dianggap sepadan dengan kualitas dan potensinya. Meskipun usianya masih sangat muda, ia sudah menunjukkan kematangan teknis dan taktis yang membuatnya menarik bagi klub-klub top. Liverpool berharap dapat mengamankan Leoni untuk memperkuat pertahanan mereka yang tengah krisis. Bek muda AC Milan, Malik Thiaw, tengah menjadi incaran serius Newcastle United. Klub asal Inggris itu
bahkan dikabarkan telah mengajukan penawaran resmi sekitar 30 juta euro untuk memboyongnya ke St. James Park, sebagai pilar baru lini pertahanan musim depan. Meski manajemen Milan awalnya dianggap cukup terbuka dengan tawaran tersebut, pelatih kepala Massimiliano Allegri secara tegas memveto rencana transfer ini. Allegri menilai, Thiaw sebagai bagian penting dari proyek AC Milan musim depan, dan sangat puas dengan perkembangan serta performa solid sang bek selama masa pramusim. Karena itulah, Allegri bersikeras mempertahankan Thiaw sebagai pemain utama di lini belakang rossoneri. Veto dari Allegri ini menjadi kekecewaan besar bagi Newcastle, yang sebelumnya juga gagal mendapatkan target utama mereka, Benjamin Sesko, yang memilih bergabung dengan Manchester United. Dengan dua kegagalan tersebut, Newcastle harus mencari solusi lain untuk memperkuat skuad mereka. Marc Guiu resmi dipinjamkan Chelsea ke Sunderland untuk musim depan. Kesepakatan pinjaman ini mencakup klausul penalti finansial jika Guiu tidak mendapatkan menit bermain tertentu, yang meningkatkan peluangnya tampil reguler di Premier League. Sunderland, sebagai klub promosi, siap menjadikan Guiu sebagai penyerang utama, dan mengandalkan kontribusinya untuk memperkuat daya serang tim. Guiu, striker berusia 19 tahun, menyambut kesempatan ini dengan antusias dan optimistis, serta siap memberikan dampak besar bagi Sunderland. Ia menilai, musim ini sebagai momen penting dalam karirnya, dan bertekad membantu klub bersaing di level lebih tinggi. Direktur olahraga Sunderland, Chris-Jan Speakman, menyatakan bahwa merekrut Guiu tidak mudah, karena banyak klub yang tertarik, namun Sunderland berhasil meyakinkan Chelsea dan pemain muda tersebut. Speakman juga menegaskan kebanggaannya atas keberhasilan mendapatkan tanda tangan Guiu yang dianggap sebagai talenta menjanjikan. Paul Pogba resmi bergabung dengan AS Monaco dengan kontrak hingga tahun 2027. Meski demikian, gelandang asal Prancis itu diperkirakan baru bisa bermain sekitar Oktober 2025, karena masih belum mencapai kondisi fisik yang ideal pasca pemulihan cedera. Meskipun Pogba belum bisa langsung tampil di lapangan, pihak Monaco tidak menganggap hal ini sebagai kerugian. Justru, mereka melihat nilai lebih dari kehadiran Pogba dalam perannya di luar lapangan, terutama sebagai panutan bagi para pemain muda. Dampak positif Pogba sudah mulai terasa sejak sesi latihan pramusim di Inggris, di mana ia menunjukkan sikap profesional dan cepat menjalin hubungan baik dengan pemain muda maupun senior. Kehadirannya dinilai mampu meningkatkan atmosfer tim dan memberikan motivasi tambahan bagi skuad Monaco. Klub yakin bahwa pengalaman, karakter, dan kepemimpinan Pogba akan menjadi aset penting bagi perjalanan tim musim ini, meski kontribusi langsungnya di lapangan baru akan terlihat beberapa bulan mendatang. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, dilaporkan akan segera meninggalkan Venezia dan bergabung dengan klub Serie A, Torino. Keputusan ini muncul setelah Venezia terdegradasi dari Serie A untuk musim 2024-2025. Dengan performa apiknya, termasuk 35 penampilan musim lalu, kualitas Itzes dinilai terlalu baik untuk bermain di Serie B. Jurnalis Italia, Nicolo Schira, menyebut bahwa Itzes telah menyetujui kontrak pribadi berdurasi 4 tahun bersama Torino hingga 2029, dengan bayaran sekitar 1 juta euro per musim. Saat ini, Torino tengah bernegosiasi dengan Venezia terkait nilai transfer yang diperkirakan berada di kisaran 8 hingga 9 juta euro, ditambah bonus dan klausul lainnya. Selain Torino, dua klub Serie A lainnya, yaitu Sassuolo dan Genoa, juga dilaporkan berminat merekrut Itzes. Namun, Torino berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan bek tengah berusia 25 tahun tersebut. Liverpool segera melepas Darwin Núñez ke klub Arab Saudi, Al Hilal, dengan nilai transfer awal 46 juta pound, yang bisa meningkat lewat bonus. Núñez akan menjalani tes medis di Jerman hari ini, menandai akhir dari masa naik turunnya di Anfield sejak didatangkan dari Benfica. Kepergiannya membuat Liverpool harus mencari pengganti berkualitas di lini depan. Dan Alexander Isak dari Newcastle United menjadi target utama, dan Liverpool bahkan telah mengajukan tawaran 110 juta pound. Namun, Newcastle belum merespons karena masih kesulitan mencari pengganti, apalagi Isak juga tengah cedera dan berlatih terpisah. Sementara alternatif seperti Bradley Barcola dari PSG, dianggap belum jadi prioritas, karena bisa menghambat perkembangan pemain muda Liverpool. Meski pasar transfer mendesak, manajemen Liverpool tetap berpegang pada prinsip untuk tidak panik, dan hanya merekrut pemain yang benar-benar cocok, sebagaimana mereka lakukan dalam transfer-transfer sebelumnya. Musim panas ini pun menjadi periode krusial bagi perombakan lini serang The Reds. Mads Hilgers dikabarkan ingin hengkang dari FC20 demi bermain di level yang lebih tinggi. Meski belum ada tawaran resmi yang masuk, klub sudah bersiap dengan merekrut bek baru, Stav Lenkin dari Shakhtar Donetsk, seharga 1,5 juta euro. Hilgers bahkan tidak dimainkan dalam laga pramusim melawan FC Porto dan Udinese, sebagai bentuk persiapan kepergiannya. Direktur teknik FC20, Jan Strewer, mengonfirmasi bahwa keinginan Hilgers untuk pergi sudah lama disampaikan, dan klub kini bersedia melepasnya. Namun, hingga target awal transfer pada 1 Agustus 2025, belum ada klub yang mengajukan penawaran konkret. Nilai pasar Hilgers saat ini sebesar 6,5 juta euro, karena kontraknya hanya tersisa 1 musim. Meskipun belum ada kepastian, situasi Hilgers dinilai berbeda sekarang, karena 20 telah memiliki pengganti, dan kondisi keuangan klub juga lebih stabil. Manchester United kemungkinan besar akan kalah dalam perburuan gelandang Sporting Lisbon, Morten Hjulman. Meski manajer baru MU, Ruben Amorim,
sangat menginginkan mantan anak asuhnya itu karena dinilai cocok dengan gaya permainan tim. Juventus justru tampil lebih serius dan agresif dalam proses negosiasi. Klub asal Italia itu intens berkomunikasi dengan Sporting Lisbon, dan dikabarkan sudah memasuki tahap akhir transfer. Juventus menawarkan skema tukar tambah berupa dana tunai ditambah Douglas Luiz, sebagai bagian dari kesepakatan, dan tawaran ini dilaporkan menarik minat Sporting. Sementara itu, MU belum menunjukkan langkah konkret, meski Hjulmand sebelumnya santer dikaitkan dengan mereka. Meski terancam gagal mendapatkan pemain berusia 24 tahun itu, Manchester United tidak terlalu khawatir. Mereka telah menyiapkan dua alternatif lain, yaitu Carlos Baleba dari Brighton, dan Fermin Lopez dari Barcelona, yang kini juga sedang mereka dekati sebagai opsi pengganti di lini tengah. Antony, winger Manchester United, dikabarkan masih berharap bisa kembali ke Real Betis di musim panas ini. Ia tidak masuk dalam rencana pelatih baru MU, Ruben Amorim, dan diminta untuk mencari klub baru. Meski sempat mendapat tawaran dari klub Arab Saudi, Al Nassr, Antony menolaknya karena hanya ingin bergabung kembali dengan Real Betis. Pemain asal Brasil itu tampil cukup baik saat menjalani masa pinjaman di Betis pada paruh kedua musim 2024-2025, dan merasa dihargai oleh klub serta para suporternya. Karena itu, ia berkomitmen penuh untuk kembali ke sana. Namun, situasinya tidak mudah. MU ingin melepas Antony secara permanen, sementara Real Betis hanya mampu meminjamnya kembali karena keterbatasan finansial. Meski demikian, Antony dilaporkan siap menunggu hingga akhir bursa transfer demi bisa berseragam Betis lagi. Como mulai mencari kiper baru setelah meminjamkan Emil Audero ke Cremonese. Target mereka kini adalah Iñaki Peña, kiper cadangan Barcelona. Sebelumnya, Como sempat mempertimbangkan Kevin Trapp, namun batal karena evaluasi internal. Peña dianggap lebih menarik, karena kontraknya yang akan habis pada Juni 2026, dan minimnya peluang bermain di Barcelona, setelah klub memperpanjang kontrak Wojciech Szczęsny dan merekrut Joan Garcia. Pelatih Como, Cesc Fabregas, yang juga lulusan La Masia seperti Peña, diyakini bisa meyakinkannya pindah. Fabregas sebelumnya sukses merekrut beberapa pemain muda Spanyol. Como juga kekurangan kiper muda berkualitas setelah hanya memiliki dua kiper senior, Jean Butes dan Mauro Figorito. Dengan pengalaman 45 laga bersama Barcelona, dan sempat dipinjamkan ke Galatasaray, Peña dinilai mampu menjadi kiper utama, dan membantu Como bersaing di kompetisi Eropa musim depan. Masa depan Jadon Sancho di Manchester United masih belum menemui kejelasan, meski bursa transfer musim panas terus berjalan. Usai masa peminjamannya di Chelsea berakhir, Sancho kembali ke Old Trafford. Selama berseragam Chelsea, performanya terbilang cukup baik, dengan mencatat 5 gol dan 8 assist dalam 40 penampilan. Namun, kembalinya ke MU tidak menjamin tempat di skuad utama Ruben Amorim. Saat ini, Sancho termasuk dalam daftar pemain yang berpotensi dijual oleh MU, tetapi proses kepindahannya terhambat oleh permintaan gaji yang tinggi, dan valuasi transfer yang mahal. Sementara itu, Inter Milan tengah memantau situasi Sancho. Klub asal Italia tersebut memang sedang mencari tambahan kekuatan di sektor sayap, dan menargetkan Ademola Lookman sebagai prioritas utama. Namun, jika negosiasi dengan Lookman menemui jalan buntu, Inter siap menjadikan Sancho sebagai alternatif yang tidak kalah menarik. AC Milan dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan meminjam Rasmus Højlund dari Manchester United untuk memperkuat lini depan mereka pada musim 2025-2026. Langkah ini diambil menyusul kepergian beberapa penyerang seperti Alvaro Morata, Tammy Abraham dan Luka Jovic. Saat ini, Milan hanya memiliki Santiago Gimenez sebagai striker murni. Situasi yang dianggap tidak ideal untuk bersaing di berbagai kompetisi. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan Dusan Vlahovic, Milan kini mengalihkan perhatian ke Højlund, karena nilai gajinya yang lebih ringan dan lebih realistis secara finansial. Menurut laporan Sport, Milan akan mengajukan proposal peminjaman dengan opsi beli permanen senilai 35 juta euro. Manchester United sendiri disebut terbuka melepas Højlund, karena performanya sejauh ini belum memenuhi ekspektasi. Upaya ini merupakan bagian dari strategi Milan membentuk tim yang lebih kompetitif untuk menghadapi musim baru. Barcelona tengah dilanda drama internal, setelah secara resmi mencopot Marc-Andre ter Stegen dari jabatannya sebagai kapten tim utama. Keputusan ini diambil usai sang kiper menolak menandatangani dokumen medis yang diperlukan klub untuk proses pendaftaran pemain ke La Liga. Penolakan tersebut memicu ketegangan serius antara ter Stegen dan manajemen klub. Sebagai respons, Barcelona segera membuka proses disipliner terhadap pemain asal Jerman itu, dan selang sehari kemudian, klub mencabut ban kapten darinya. Pencopotan ini diumumkan sebagai langkah sementara, sambil menunggu hasil akhir dari proses disipliner yang sedang berlangsung. Dalam pernyataan resminya, klub menegaskan bahwa keputusan tersebut telah disepakati bersama oleh tim olahraga dan pelatih. Ronald Araujo, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kapten, kini ditunjuk untuk mengambil alih peran sebagai kapten utama selama periode ini. Situasi ini memunculkan banyak spekulasi mengenai masa depan ter Stegen di Camp Nou, dengan sejumlah pihak memperkirakan bahwa ia mungkin tidak akan kembali memperkuat Barcelona. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, memberikan sinyal terbuka bahwa Nicholas Jackson bisa saja meninggalkan klub dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan di tengah aktivitas Chelsea yang kembali agresif di bursa transfer musim panas 2025, sebagai bagian dari restrukturisasi skuad di bawah kepemimpinan Maresca yang baru menggantikan pelatih sebelumnya. Fokus utama perombakan ini adalah sektor penyerangan,
yang dinilai kurang tajam musim lalu. Untuk memperkuat lini depan, Chelsea telah mendatangkan dua striker baru, yakni João Pedro dan Liam Delap. Kehadiran mereka memperketat persaingan, dan mengindikasikan bahwa pemain lama yang tak memenuhi ekspektasi bisa dikorbankan. Salah satu yang terancam adalah Nicholas Jackson. Beberapa klub, termasuk Manchester United dan Newcastle, dilaporkan tertarik jika Jackson tersedia di pasar. Maresca sendiri tidak menutup kemungkinan untuk melepas sang pemain, mengingat perubahan komposisi tim dan persaingan internal yang semakin ketat. Barcelona dan bek senior Inigo Martinez resmi berpisah, setelah sang pemain sepakat bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr. Martinez memutus kontraknya lebih awal tanpa biaya transfer. Meskipun sebelumnya sempat diberitakan Barcelona akan menerima sekitar 8 juta euro. Sebagai gantinya, klub justru menghemat beban gaji sebesar 8,4 juta euro, yang membantu meningkatkan ruang finansial untuk mendaftarkan pemain baru, seperti Joan Garcia atau bahkan Marcus Rashford. Di sisi lain, Al Nassr merekrut Martinez di tengah rencana melepas Aymeric Laporte. Bek berusia 34 tahun itu menerima kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Pengalaman panjangnya di La Liga membuat Martinez diharapkan bisa memberikan kestabilan di lini belakang Al Nassr. Meskipun baru memperpanjang kontrak pada musim semi lalu, klausul keluar bebas transfer memungkinkan Martinez memilih tantangan baru di Timur Tengah.